Hey halo Sobat ABS, di sini sudah ada cordless circular saw dari Ryu, tipenya adalah RCCS 185, harga sekitaran 1,6 jutaan. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, kalau ngomongin brand dari Ryu ini, Ryu itu merupakan salah satu alat pertama saya pada saat memulai woodworking. Saya dulu pertama kali mengenal Ryu itu dari pameran yang ada di kota saya gitu ya, di toko Power Tools di Surabaya, di Raden Saleh sana. Kebetulan saya belum punya alat satupun, lalu saya membeli bor di pameran tersebut dan setelah itu Ryu yang mengawali karir saya di dunia woodworking ini. Banyak sekali alat-alat Ryu yang saya beli di awal-awal dulu karena memang harganya yang masih terjangkau buat saya. Kemudian saya berpikir untuk belajar kenapa saya harus mencari produk-produk yang memang susah dijangkau gitu loh. Saya mencari produk-produk yang memang mudah untuk ditemui dan service centernya lengkap serta harganya masih terjangkau. Inovasi yang mereka keluarkan itu nggak main-main ya, mulai dari mereka tidak punya alat cordless sama sekali, sampai mereka pertama kali punya cordless drill, dan naik lagi ke gerinda, naik lagi ke impact wrench gitu ya, sampai ke circular saw ini. Yang nggak punya mesin bandsaw dulu, sekarang sudah punya. Dan alat-alatnya mulai lengkap sekarang ini. Salah satu yang terbaru itu adalah cordless circular saw. Nah, kalau teman-teman pengen membeli circular saw Ryu ini, kalian bisa langsung ke marketplace atau mungkin cek link di deskripsi ya. Siapa tahu kalian pengen beli, harganya masih terjangkau sekitar 1,7 juta. Di dalam kemasannya nanti kamu akan mendapatkan satu buah baterai 20 volt 4 ampere hour, kemudian satu buah charger, dan satu unit mesin circular saw yang sudah brushless mesinnya. Jadi tidak ada lagi percikan api dan lebih awet, lebih efisien, serta ada satu buah mata pisau 24 tit dengan ukuran 7/4 inch atau 185 mili untuk standar circular saw yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya akan obrolin tentang build quality. Harga 1,6 juta kamu mendapatkan produk yang lumayan bagus. Plastiknya ini rapi, kemudian grip handle-nya juga ada karetnya, kemudian ada handle juga, jadi kamu bisa operasikan dengan dua tangan. Kemudian pada bagian sini itu angin-anginnya untuk sirkulasi udaranya itu cukup lebar sehingga lebih efisien nanti untuk menyaring udara panasnya keluar. Kemudian di atas ini ada switch untuk menyalakan ya. Jadi ini ada kuncinya, tidak bisa kalian buka atau nyalakan tanpa harus menekan kunci pengaman ini. Jadi memang ini safety tambahan yang dibuat oleh Ryu. Mengingat circular saw itu adalah alat yang cukup berbahaya, jadi apalagi yang cordless ya. Jadi takutnya kepencet gitu nggak sengaja, baterainya nyolok, ya bisa berputar pisaunya. Maka dikasih safety yang sangat penting di sini. Kemudian kita lanjut ke daerah bawahnya. Di sini ada untuk knob ini untuk menaik dan menurunkan pisau sesuai dengan ketinggian papan yang akan kalian potong supaya lebih safety juga. Dan di belakang ini ada baterai. Baterainya dapat satu tapi udah 20 volt, dan untungnya saya itu punya beberapa produk dari Ryu juga yang cordless, jadi saya bisa switch baterainya dengan yang sudah ada. Kalau di bagian baliknya di sini ada tulisan Ryu, kemudian ada tempat untuk pembuangan debunya atau bekas gergajiannya, dan pisau yang 7/4 inch ada di bagian kanan, bukan di kirinya mesin. Lalu untuk bagian depannya di sini ada switch untuk merubah posisi dari 90 derajat atau miring 45 derajat. Kemudian di belakangnya ini ada spindle lock. Spindle lock ini fungsinya nanti untuk mengunci pisaunya sehingga kita bisa buka menggunakan kunci L yang sudah bawaannya. Nah, untuk base plate-nya sendiri saya rasa ini tidak terlalu tipis tapi tidak terlalu tebal juga. Ini sedang-sedang saja. Ini sudah standar saja kalau menurut saya. Dan kalau dilihat dari kesikuannya tadi, ini sudah 90 derajat pisau dan base plate-nya bawah ini. Jadi sudah oke kalau kita mau potong-potong. Kemudian yang nggak kalah unik itu adalah mesin brushless-nya itu. Ini kecil banget dinamonya. Jadi compact banget, kecil. Tapi ini bertenaga juga gitu. Nah, setelah kita colokin baterainya, lalu tadi saya ukur untuk RPM-nya itu ada di 3900 RPM. Kalau di keterangan di sini itu no load capacity-nya itu sekitar 4800 RPM. Kemudian baterainya 20 volt, baterai kapasitinya 4000 mAh gitu. Spindle diameternya 12 mm, pisaunya 7/4 inch atau 185 mm, dan motornya udah tipe brushless. Dan switchnya itu berupa trigger, tinggal kalian pencet aja. Kemudian beratnya itu sekitar 4,6 kg.
Yang menarik dari mesin ini adalah pada saat kita start pertama, dia itu slow start seperti ini. Baru setelah beberapa detik dia akan mencapai RPM tertingginya, dan kalaupun setelah itu kamu pakai dan kamu lepas triggernya, dia ada rem otomatisnya sehingga langsung berhenti seperti itu. Dan ini merupakan fitur safety tambahan. Nah, untuk baterainya sendiri tadi untuk pengecasan itu saya tes di 118 watt pada saat dicas, dan suaranya nggak terlalu berisik, di antara 104 dB saja. Normal-normal saja, tidak sebising kalau kita menggunakan mesin trimmer kayak gitu. Hanya pada saat pemotongan ke material kayu saja mulai terdengar gesekan antara pisau dan juga kayunya. Nah, oke, sekarang Sobat ABS, untuk percobaannya saya tadi sudah menggunakan papan pinus balokan sekitar 4 cm. Saya potong secara rip cut berkali-kali dan tidak mengganggu atau tidak terasa beban sama sekali. Lancar-lancar saja, tidak ada kendala. Yang saya rasakan di sini hanya saja pisaunya memang 24 tit itu terlalu kasar kalau buat saya, tetapi kalau untuk kayu-kayu solid itu cukup maksimal ya, karena dia efisien untuk memotong kayu-kayu solid seperti itu. Tapi kalau kita gunakan untuk plywood, tadi saya coba untuk rip cut papan 18 mm. Pertama saya set dulu ketinggian pisaunya supaya tidak berbahaya, safety-nya dapat. Jadi perlu diperhatikan juga ya safety-nya kalau memotong papan. Jangan terlalu tinggi pisaunya. Lalu setelah saya potong, saya rasakan beberapa kali motong plywood, memang tidak ada kendala sama sekali. Untuk plywood, hasilnya juga lumayan halus pada saat rip cut, tapi pada saat cross cut melawan grain memang hasilnya agak kasar karena matanya yang 24T. Nah, ini solusinya mungkin kalau 24T kurang halus, kalian bisa upgrade ke yang 40T, bisa cari aftermarket, banyak orang yang jual pisau. Kemudian saya coba ke kayu solid yang keras juga, yaitu papan kayu nangka, itu kurang lebih tebelnya 2,5 cm, dan saya coba untuk cross cut. Itu hasilnya juga nggak ada kendala. Saya pikir kalau di kayu keras bakalan sulit, tetapi ternyata sama saja, lancar-lancar saja. Kalau tenaganya menurut saya dibandingkan dengan yang kabel itu hanya sedikit saja di bawahnya, tapi belum bisa menyamai yang kabel meskipun sudah brushless dan pakai 40Ah. Nah, oke Sobat ABS, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mempunyai budget kurang lebih 1,6 jutaan, di bawah 2 juta kamu sudah bisa dapat satu buah mesin cordless circular saw yang build quality-nya lumayan bagus, powernya juga besar, kemudian baterainya dapat 1 biji, sudah ada chargernya juga. Kalau kalian pengen membeli baterainya juga ada yang dijual baterai terpisah, atau kalau sudah punya produk-produk Ryu lainnya sebelumnya yang sudah sama ada baterai cordless-nya, bisa dipakai di sini. Jadi switch-nya ini sama persis, tinggal plug and play saja. Nah, kalau kalian punya mesin ini satu, kemudian punya mesin amplas dan punya mesin bor yang semuanya sama-sama cordless, maka kalian bisa membuat furniture, membuat craft, kerajinan lainnya itu di halaman rumah, di belakang rumah, ataupun di taman misalnya, tanpa harus colok-colok kabel dan cari-cari kabel gitu. Jadi sekali-sekali bisa menggunakan 3 alat untuk membuat sesuatu yang simple tapi tetap bermanfaat untuk lingkungan kita gitu. Oke Sobat ABS, semoga video referensi ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang pengen beli circular saw yang cordless. Sekarang banyak pilihannya, salah satu rekomendasinya adalah dari Ryu ini. Ini fresh, baru banget dari Ryu. Ada satu produk lagi yang pengen saya review, yaitu Recipro Cutting Saw 2 inch. Ini cordless juga dari Ryu. Ini biasanya kita pakai untuk motong-motong dahan kayak gitu, bisa juga seperti jigsaw tapi ini kapasitasnya besar. Nah, kemarin itu saya juga request Rexco, ini Rexco 70 kita pakai biasanya untuk membersihkan rantai, membersihkan grease kayak gitu supaya hilang grease-nya. Kalau yang Rexco 50 ini multipurpose lubricant, ini bisa kita pakai banget untuk perawatan di workshop ya, untuk dinamo-dinamo, untuk bagian-bagian yang bergerak gitu, as yang ketemu bearing kayak gitu. Sedangkan yang paling favorit saya itu adalah Rexco 18. Ini adalah kontak cleaner. Jadi ini penting banget dan saya request untuk punya ini karena ini bisa kita pakai untuk membersihkan bagian elektronik di dalamnya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tinggal kalian bersihkan aja alat-alat kalian setelah dipakai menggunakan Rexco yang 18 di bagian elektroniknya ya. Bagian-bagian elektronik seperti PCB itu bisa banget kalian bersihkan. Tinggal kalian semprotkan. Terus kemudian bagian trigger-trigger. Dan ini meskipun kalian langsung nyalakan, itu nggak ada kendala karena memang dia itu berfungsi untuk membersihkan bagian-bagian elektronik kayak gitu. Oke Sobat ABS, sekali lagi terima kasih banget buat kamu yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian belum tahu itu apa itu Ryu, silahkan cek Instagramnya di sini, saya sudah sertakan. Kamu bisa follow, kemudian tanyakan seputaran produk-produk terbaru atau promo yang mereka sedang adakan.
Siapa tahu lagi ada promo yang besar gitu. Terima kasih, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.